Paulus yang pertama. Di jemaat Antiokhia pada saat itu disebutkan bahwa ada beberapa pengajar dan nabi, antara lain Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus yang kemudian disebutkan menjadi Paulus dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Nah, pada suatu saat, jemaat di Antiokhia pada saat itu berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Lalu Roh Kudus berkata kepada mereka, Barnabas dan Saulus untuk melakukan misi perjalanan dalam mengabarkan Injil. Disebutkan bahwa dalam misi ini, Yohanes yang disebut juga dengan Markus ikut menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu ketika mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos, mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Baryeus. Ia adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah teman dari gubernur di tempat itu, di kota itu, yaitu Sergius Paulus. Ia adalah seorang yang cerdas. Kemudian gubernur ini mengundang Barnabas dan Paulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi si Elimas ini berusaha menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan iman gubernur ini. Lalu Paulus menatap si Elimas ini dan dengan kata-kata kutuk ia mengutuk si Elimas, dan saat itu juga si Elimas menjadi buta dan ia kemudian meraba-raba dan berusaha mencari orang untuk menuntunnya, dan ia buta selama 3 hari. Dan ketika gubernur itu melihat perbuatan Paulus itu, ia kemudian menjadi percaya akan firman Allah dan mengikuti ajaran Paulus. Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berangkat ke Perga, tetapi Yohanes yang disebut juga sebagai Markus meninggalkan mereka dan ia kembali ke Yerusalem. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya lagi dan tiba di Antiokhia yang di Pisidia. Di situ mereka masuk di rumah ibadat orang Yahudi dan berkhotbah. Di situ ada 3 poin penting mengenai khotbah Paulus, yaitu yang pertama bahwa Allah lah yang memimpin umat Israel dari Mesir sampai pada zaman Daud. Yang kedua, pengenapan janji Allah mengenai juru selamat dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Paulus menyerukan supaya orang-orang menerima keselamatan yang Yesus bawakan. Lalu banyak orang menjadi percaya di tempat itu, tetapi orang-orang Yahudi yang iri dengan mereka berusaha menghasut orang lain dan bergabung dengan mereka. Mereka menghasut perempuan terkemuka yang percaya kepada Tuhan dan pembesar-pembesar di kota itu. Lalu mereka kemudian mengusir Paulus dan Barnabas dari tempat itu. Lalu Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai tanda peringatan kepada mereka. Lalu kemudian mereka berangkat ke Ikonium. Di Ikonium mereka mengajar dan memberitakan Injil di situ sehingga banyak orang menjadi percaya. Tetapi ada juga yang tidak mau menerima ajaran Paulus dan Barnabas. Lalu mereka menghasut orang-orang di situ dan membuat hati orang-orang menjadi gusar terhadap saudara-saudara itu. Lalu Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lamanya di situ. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 2, ada yang memihak Paulus dan ada yang memihak kepada orang Yahudi yang menolak ajaran Paulus dan Barnabas. Kemudian orang-orang yang menolak ajaran Paulus dan Barnabas membuat suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Tetapi rasul-rasul itu kemudian mengetahui hal itu, lalu menyingkirlah mereka ke daerah Likaonia, yaitu di Listra dan Derbe dan daerah-daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil kepada orang-orang banyak. Di Listra ada seorang yang lumpuh, yang lemah kakinya dan belum pernah berjalan. Lalu ketika Paulus melihat orang itu, karena orang itu duduk mendengarkan pemberitaan Paulus, dan Paulus melihat bahwa orang itu memiliki iman dan bisa disembuhkan, sehingga Paulus berkata kepada orang itu, berdirilah tegak di atas kakimu, sehingga orang itu kemudian bisa berdiri dan dia berjalan ke sana kemari. Dan ketika orang banyak di tempat itu melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka menjadi takjub, dan kemudian mereka berseru dalam bahasa Likaonia bahwa dewa-dewa telah turun dari langit dalam rupa manusia. Lalu mereka menyebut Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes karena dia yang berbicara. Lalu imam dewa Zeus yang punya terletak di luar kota datang mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Lalu melihat hal itu, Paulus dan Barnabas kemudian mengeluarkan pakaiannya. Mengapa tidak? Karena Paulus dan Barnabas itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, malah menyebut Paulus dan Barnabas sebagai dewa. Lalu Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang memberitakan firman Allah, memberitakan Injil agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan hanya dalam Yesus ada keselamatan. Tapi walaupun mereka
menyampaikan hal itu, tapi mereka hampir-hampir tidak bisa mencegah orang-orang untuk terus mendatangkan mempersembahkan persembahan kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, lalu mereka menghasut orang-orang banyak di situ untuk memihak mereka dan melempari Paulus dengan batu. Lalu mereka menyeret Paulus ke luar kota karena mereka mengira bahwa Paulus telah mati. Tetapi murid-murid kemudian dan atas kuasa Tuhan, Paulus kemudian bangkit dan kemudian dia masuk dalam kota, dan keesokan harinya ia pun kemudian berangkat bersama dengan Barnabas. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Derbe. Di situ mereka memperoleh banyak murid-murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di situ mereka menguatkan hati murid-murid dan menyampaikan kepada mereka supaya mereka teguh dalam iman. Kemudian mereka menjelajahi Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di Perga dan pergi ke Atalia di pantai. Lalu dari situ mereka berlayar dan kembali ke Antioquia di mana mereka diutus. Demikianlah pada perjalanan Paulus yang pertama selesai ketika mereka kembali ke Antioquia di mana mereka diutus untuk pertama kalinya memulai perjalanan mereka. Lalu dalam pasal 15 mulai dari ayat pertama dijelaskan di situ mengenai sidang di Yerusalem. Lalu dalam pasal 15 ayat 35 di situ dimulai dengan perjalanan Paulus yang kedua. Dalam hal ini disebutkan bahwa Paulus dan Barnabas mengalami perselisihan di mana Barnabas ingin mengajak bersama mereka yaitu Markus, tetapi Paulus meragukan Yohanes yang disebut juga Markus ini. Lalu terjadilah perselisihan yang tajam dan Barnabas kemudian memilih Markus untuk bersama-sama dengan dia melaksanakan penginjilan dan mereka berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan kemudian mereka menjelajah memberitakan firman Tuhan ke Syria dan Kilikia dan meneguhkan jemaat di situ. Lalu Paulus dan Silas juga pergi ke Derbe dan ke Listra, dan di situ ia mendapatkan seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan dan ia menyuruh untuk menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di tempat itu, karena sedang orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Lalu dalam perjalanan mengelilingi kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang di Yerusalem. Lalu Paulus dan Silas melintasi Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Lalu setibanya di Misia mereka mencoba untuk masuk ke Bitinia, tetapi Roh Kudus mencegah mereka. Lalu dari situ mereka berangkat dan tiba di Troas. Di situ melalui sebuah penglihatan Allah memanggil Paulus untuk pergi ke Makedonia memberitakan Injil di sana. Lalu dari Troas mereka berlayar ke Samotroke dan keesokan harinya tibalah mereka di Neapolis. Lalu kemudian mereka berangkat lagi dan tiba di Filipi. Di Filipi seorang perempuan bernama Lydia, dia beserta seisi rumahnya dibaptis. Lalu Paulus juga mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, dan ketika tuan-tuan dari perempuan itu mengetahui hal itu, mereka pun menangkap Paulus dan Silas, dan karena mereka tahu bahwa sumber penghasilan mereka sudah lenyap, lalu mereka menghasut orang-orang di situ dan memasukkan kuasa sehingga Paulus dan Silas mengalami penyiksaan dan dipenjarakan tanpa diadili. Tapi kuasa Tuhan menyelamatkan mereka pada suatu malam ketika mereka berdoa dan bernyanyi. Lalu diceritakan juga bahwa kepala penjara di tempat itu memberi diri dibaptis beserta seisi rumahnya. Lalu Paulus dan Silas pun melanjutkan perjalanan mereka, yakni melalui Amfipolis dan Apolonia, lalu tiba di Tesalonika. Seperti biasa, Paulus dan Silas masuk ke rumah-rumah ibadat untuk berkhotbah. Sejumlah besar orang Yunani dan perempuan-perempuan terkemuka menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, tetapi orang-orang Yahudi yang iri dengan mereka membuat suatu keributan dibantu dengan petualang pasar dan mengacau kota itu. Mereka pun menyerbu rumah Yason karena mereka tidak dapat menemukan Paulus dan Silas. Mereka pun menyeret Yason dan beberapa saudara, tetapi atas jaminan mereka pun melepaskan Paulus dan Silas. Tetapi pada malam itu juga sekira saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas untuk berangkat ke Berea. Di Berea mereka pun memberitakan firman Allah, dan orang-orang Yahudi di tempat itu lebih baik hatinya karena mereka menerima firman Allah
menghasut orang-orang di situ serta menggelisahkan hati-hati orang di situ. Tetapi segera saudara-saudara menyuruh Paulus dan Silas untuk berangkat ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea, sedangkan Paulus pergi ke Athena. Ketika di Athena, Paulus sangat sedih karena kota itu penuh dengan penyembahan berhala. Lalu Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang di situ. Tetapi kemudian Paulus dihadap ke sidang Areopagus untuk dimintai keterangan mengenai ajaran yang ia ajarkan. Lalu Paulus memberi kesaksian dan penjelasan mengenai Yesus Kristus dan bahwa Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Tetapi ketika mereka mendengarkan tentang kebangkitan orang mati, mereka mengejek Paulus. Tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan Paulus, antara lain Dionysius dan Damaris. Lalu Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Di situ dia tinggal bersama dengan Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri. Lalu ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, mereka pun dengan leluasa dapat memberitakan firman Allah mengenai bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu ketika orang-orang Yahudi memusuhi Paulus, Paulus pun kemudian berangkat ke rumah Titius Justus, dan diceritakan bahwa Kristus, kepala rumah ibadat, percayakan pemberitaan Paulus dan memberi diri dibaptis beserta dengan sisi rumahnya. Lalu banyak juga orang-orang Korintus yang percayakan pemberitaan Paulus dan memberi diri dibaptis. Lalu pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus melalui suatu penglihatan mengenai keamanannya agar dia tetap memberitakan firman Allah. Lalu tinggallah Paulus itu selama 1 tahun 6 bulan. Tetapi ketika Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus dan membawa ke pengadilan. Tetapi Galio menolak perkara itu dan mengusir mereka dari gedung pengadilan. Dan kemudian orang-orang Yahudi menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, tetapi Galio sama sekali tidak mempedulikan itu. Lalu Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu minta diri kepada saudara-saudara situ untuk berlayar ke Syria setelah mencukur rambutnya di Galilea karena telah bernasar. Aquila dan Priscilla menyertainya, lalu sampailah mereka ke Efesus. Lalu Paulus sendiri masuk ke rumah-rumah ibadat, dan kemudian jemaat di situ meminta kepada Paulus agar tinggal beberapa hari lagi, tetapi Paulus menolak, dan kemudian Paulus bertolak dari situ dan kembali ke Antioquia dan meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Lalu kemudian ketika di Antioquia, Paulus tinggal beberapa hari, lalu kemudian menjelajahi Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati murid-murid. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama bersama dengan Barnabas dan Yohanes yang juga disebut sebagai Markus, di mana mereka memulai perjalanan mereka dari Antioquia. Lalu atas pimpinan Roh Kudus mereka berangkat ke Seleukia dan berlayar ke Siprus, dan mereka tiba di Salamis. Lalu berkhotbah di situ dan kemudian mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Di situ diceritakan mengenai kisah Elimas yang menjadi buta, dan Sergius Paulus, gubernur pulau itu, menjadi percaya dan menerima ajaran dari Paulus dan Barnabas. Kemudian mereka meninggalkan Pafos lalu berangkat Perga di Pamfilia. Lalu mereka kemudian berangkat lagi ke Antioquia yang di Pisidia. Tetapi Yohanes yang disebut juga Markus meninggalkan mereka dan dia kembali ke Yerusalem. Nah, di Antioquia yang di Pisidia ini Paulus berkhotbah mengenai 3 hal penting yang telah saya jelaskan di awal. Lalu orang-orang Yahudi yang iri kepada mereka menghasut orang-orang di situ dan mengusir Rasul Paulus dan Barnabas. Lalu kemudian dari Antioquia ini mereka kemudian berangkat ke Ikonium, lalu daerah di Likaonia yaitu ke Listra, di mana Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh kakinya dan mereka disebut di situ sebagai dewa. Lalu kemudian mereka ke Derbe dan memberitakan firman di sana. Lalu kemudian mereka kembali ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Lalu dari sini mereka pergi ke Atalia yang di pantai, lalu berlayar dan mereka kembali ke Antioquia, di mana mereka memulai perjalanan mereka. Disinilah perjalanan Rasul Paulus. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari peta perjalanan Rasul Paulus yang kedua, di mana diceritakan bahwa Barnabas dan Saulus berpisah dan Barnabas memilih
Yohanes yang disebut juga Markus untuk bersama-sama dengan dia, dan mereka berlayar ke Siprus. Tetapi Rasul Paulus memilih Silas untuk bersama dengan dia. Lalu ia mengelilingi Syria dan Kilikia dan sambil meneguhkan hati jemaat-jemaat di situ. Lalu Paulus dan Silas juga datang ke Derbe dan di Listra. Di situ ia mendapatkan murid baru yang bernama Timotius. Lalu dari sini mereka kemudian ke Frigia. Mereka melintasi Frigia dan Galatia, dan setibanya di Misia mereka mencoba untuk masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus mencegah mereka. Lalu kemudian dari sini setelah melintasi Misia mereka ke Troas. Di sini Paulus mendapat panggilan dalam penglihatannya untuk pergi memberitakan firman Allah ke Makedonia. Lalu dari Troas mereka kemudian bertolak dan pergi ke Samotrake, dan keesokan harinya mereka tiba di Neapolis, dan kemudian mereka masuk ke Filipi. Di situ diceritakan mengenai dia yang memberi diri dibaptis beserta dengan seisi rumahnya. Paulus juga mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, sehingga tuan-tuan dari hamba itu marah kemudian menangkap mereka, dan mereka mengalami penyiksaan dan dipenjarakan tanpa diadili. Tetapi Kuasa Tuhan menolong mereka pada suatu malam, dan kepala penjara di situ juga bertobat dan memberi diri dibaptis beserta dengan seisi rumahnya. Lalu dari sini mereka kemudian berangkat ke Tesalonika. Di sini terjadi keributan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, tetapi Yason beserta saudara-saudara di situ memberi jaminan sehingga Paulus dilepaskan, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Berea, lalu ke Athena, selanjutnya ke Korintus di mana ia bertemu dengan Priscilla dan Aquila, sepasang suami istri. Kemudian Paulus kembali ke Antioquia. Sekian dan terima kasih.